Di tahun ini Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan satu program Indonesia Khatam Al-Quran sebanyak 350.000 kali dalam satu hari. Kapan itu waktunya? Insya Allah di tanggal 16 Maret, berarti besok, mulai dari jam 00 sampai maghrib ya, akan dikhatamkan Al-Quran sebanyak 350.000 kali, dan ini akan menjadi rekor muri. Alangkah ganjilnya rasanya jikalau kita jamaah Masjid Baitur Rahim tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada kesempatan ini, selaku penceramah dan juga selaku penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Bontang, mengajak dan menghimbau kepada kita sekalian untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Linknya disebar. Kalau belum disebar, insya Allah nanti saya kirimkan sama Ustadz Ridwan. Linknya di situ, kita mendaftar. Kemudian foto kegiatannya dan dilaporkan. Nah, ketika hal tersebut kita berpartisipasi, yakin dan pasti kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Fadzakir innama anta mudzakkir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sidang jamaah Aisyah dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan seperti mendaki gunung, maka seakan-akan kita ini sudah berada di puncak dan mau turun. Itulah ibaratnya ketika saat sekarang ini Ramadan sudah di malam ke-16, 15 telah berlalu, dan 15 insyaallah akan kita lewati nantinya. Semoga semangat kita dalam beribadah tidak turun, akan tetapi senantiasa meningkat. Sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semakin akhir Ramadan semakin mengencangkan tali pinggangnya, bahkan menggantung tali untuk berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga sebabnya orang Bugis kalau di malam ke-16 Ramadan buat kue apang ya. Kue apang ya, menjadi simbol senu-senungan tafaul ya. Di sisi lain artinya afwah. Selalu kita berdoa di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya. Afwah.
minta afiah. Juga kue afang itu nanti dikatakan bagus hasilnya, utamanya ini ibu-ibu pasti tahu. Ya, kalau kue afanya itu enak, sawe, madecek kembanna, bagus hasilnya. Begitu juga Ramadan, senu-senungan agar selalu senantiasa kita kembangkan amal ibadah kita agar senantiasa berhasil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sedikit kami menguraikan tentang Al-Qur'an. Bahwa Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an, bukan sekedar bulan puasa saja. Jelas di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Dalam surah lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, ataukah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Selama ini kita pahami dan kita ketahui dan kita peringati yang namanya nuzulul Quran, yakni di malam 17 Ramadan. Sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar yang kita pahami adalah malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Sementara tadi nuzulul Quran 17 Ramadan. Seakan-akan ada perbedaan. Satu 17, satu malam Al-Qadar. Bagaimana bisa memahami agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami turunnya Al-Quran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya Al-Quran dalam fase turunnya dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 fase. Dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz, kemudian dari Lauhil Mahfuz kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Baitul Izzah itulah yang turun langsung sepenuhnya seluruhnya. Tetapi dari Lauhil Mahfuz kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang turun beransur-ansur. Sehingga dijelaskan oleh ulama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu turunnya utuh seluruhnya dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz. Jadi tidak salah. Kemudian dari Lauhil Mahfuz kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang turun beransur-ansur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ataukah kita bulatkan 23 tahun masa kenabian dan kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati awal turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan, awal turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara turun di Lailatul Qadar dan turun di 17 Ramadan. Ada yang menarik dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menjanjikan tetapi membuktikan
Biasanya kita umat manusia kalau dijanjikan pasti kita mau, terlebih lagi kalau sudah dibuktikan. Contohnya orang tua kita, Bapak Haji Ridwan, ya, sudah membuktikan, pasti kita senang. Karena bukan sekedar janji, tetapi ada bukti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita kemuliaan terhadap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Allah buktikan sendiri, bukan sekedar janji. Siapa-siapa dan apa-apa yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Buktinya Pak Bu, 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah atau Zulhajji, bulan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Turunnya Al-Quran. Manusia yang paling mulia, bahkan Nabi dan Rasul yang paling mulia adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menerima Al-Quran. Malaikat yang paling mulia di antara sekian banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malaikat Jibril, karena perantara menurunkan Al-Quran. Kota yang paling mulia dan paling suci di muka bumi ini, yang selalu senantiasa kita rindukan, bahkan selalu ingin berkunjung kepadanya, yakni Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, menjadi mulia karena disitulah dua kota diturunkannya Al-Quran, sehingga ada yang namanya surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Tentu kita semuanya ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi manusia. Maka salah satu dan jalannya adalah senantiasalah berinteraksi dengan Al-Quran. Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pahami kandungannya Al-Quran, dan laksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan menjadi mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di tahun ini Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan satu program Indonesia Khatam Al-Quran sebanyak 350.000 kali dalam satu hari. Kapan itu waktunya? Insya Allah di tanggal 16 Maret, berarti besok. Mulai dari jam 00 sampai maghrib, ya, akan dikhatamkan Al-Quran sebanyak 350.000 kali. Dan ini akan menjadi rekor muri. Alangkah ganjilnya rasanya jikalau kita jamaah Masjid Baitur Rahim tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada kesempatan ini, selaku penceramah dan juga selaku penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Bontang, mengajak dan menghimbau kepada kita sekalian untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Linknya disebar. Kalau belum disebar, insya Allah nanti saya kirimkan sama Ustadz Ridwan. Linknya di situ, kita mendaftar. Kemudian foto kegiatannya dan dilaporkan. Nah, ketika hal tersebut kita berpartisipasi, yakin dan pasti kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ya. Satu huruf yang dibaca dalam Al-Quran, Pak Bu, akan mendatangkan 10 kebaikan. Man qara'a harfan fi kitabillah, siapa membaca satu huruf fi kitabillah dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Fali hasanah asyru amthaliha, dan satu kebaikan itu akan menyebar 10 kebaikan yang lain. La aqulu alif lam min harfun, tidak dikatakan alif lam min harfun, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Baru alif lam sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan.
Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah? Bagaimana jika kalau kita baca surah Al-Baqarah? Bagaimana kita baca satu juz? Bagaimana kalau kita khatamkan Al-Quran? Dan insya Allah akan menjadi keberkahan tersendiri bagi kita, wabil khusus Indonesia yang kita cintai ini. Semoga kita semuanya bisa berpartisipasi. Semoga kita semuanya juga senantiasa dirahmati dan diberkahi dengan Al-Quran, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma arhamna bil Quran. Saya kira inilah tausiah singkat yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan mendatangkan barakah dan manfaat bagi kita sekalian. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, termasuk diantaranya berpartisipasi Indonesia khatam Al-Quran sebanyak 350.000 kali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.